Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadirin calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan fi baitin min buyutillah ini dalam rangka mencari keridhaannya. Semoga Allah memberikan keridhaannya kepada kita di dunia sebelum di akhirat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayatu hakim minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mawsufi bil qidami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam taqtarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at wa lam tadumi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhakkamatun fama yubqina min syubahin lidhi shiqaqin wa ma yabghina min hakami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ma huribat qattu illa ada min harabin adal aadi ilaiha mulki as-salami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Pembahasannya masih tentang kemuliaan hari Jumat, ya. Terakhir yang kita baca adalah
bahwa mandi diiringi dengan niat mandi sunnah Jum'ah itu memirit, apa ya kalau memirit itu ya, jadi kalau rambut gitu diambil satu-satu tuh ya, ya, dibersihkan sekali orang tersebut dari dosa-dosa ya yang ia lakukan, tentunya itu adalah dosa-dosa kecil. Nabi bersabda, innal ghusla yaumal jum'ati la yasulla al khotoya min usuli sya'ri istilalan. Sesungguhnya mandi hari Jumat itu membersihkan kesalahan dari rambutnya, itu dipirit semua, dikeluarkan kesalahan-kesalahannya oleh Allah SWT. Ini kiasan ya, artinya di sana ada pengampunan dosa yang sangat berkat kita melaksanakan mandi di hari Jumat ya. Nah, mudah tuh, modalnya asal mau saja ya. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Ma'alif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa huwa sayyidul walid al-allamah muhaddithul haramain al-habib Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa minha istihbabu tibi wad duhni was siwaki wa izalati sya'ri wal dhufuri. Orang Islam ini memang dibiasain bersih, saudara. Kalau ada orang Islam jorok, bukan Islam yang salah, orang yang salah. Cuman orang banyaknya terbalik kalau menyalahkan itu, nyalain Islam melulu. Ya. Kenapa? Sebab bukan dia yang ngomong, syaitan yang ngomong. Ya, bukan dia yang ngomong, syaitan yang ngomong. Kalau dia orang benar, nggak mungkin dia berani nyalahin Islam. Sebab Islam itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Anda boleh periksa, Anda sebagai muslim ngomong udah pasti bela agamanya. Kalaupun dia orang Yahudi atau orang Nasrani atau Majusi, silakan periksa hukum-hukum yang ada di dalam Islam ini. Tidak ada yang merugikan, tidak ada yang tidak adil, dan semuanya bagus. Kenapa? Karena Allah yang mengajari kita semua melalui Nabi Muhammad SAW. Ya. Daripada sunnah-sunnah yang dilaksanakannya khusus di hari Jumat tentunya, ya, adalah kita disunnahkan untuk memakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Kapan tuh? Ya habis mandi tentunya. Kalau kita mau berangkat ke masjid pakai minyak wangi ya. Tapi itu tidak harus di situ saja. Pokoknya kita pakai minyak wangi di hari Jumat lain dengan pakai minyak wangi di hari yang lain. Ini khusus Jumat, asal ada niatnya menghormati hari Jumat nih ya. Waduh nih minyak. Ini kalau berminyak kayaknya orang kita jarang ya. Itu berminyak itu pakai minyak zaitun biasanya, supaya kulitnya jadi halus, jadi apa namanya, kuat ya, lentur ya. Itu di negeri Arab biasanya orang kalau karena panas sekali atau karena dingin sekali, itu kalau lagi panas saudara, kadang-kadang kita bisa kayak berdarah di sini. Angin tuh, angin yang matang korma itu kalau kena begitu, samum namanya, itu merah di sini. Kalau dingin juga saking dinginnya kadang-kadang keluar darah. Nah, itu yang bisa menetralkan kita dari itu kalau kita berminyak. Kalau orang sekarang kan pakai Nivea, pakai Vaseline, ya kan? Pakai aspal, ya. Dia kayak mau, terserah itu mau pakai aspal. Ya, jangan curutin, ya. Biar guru suruh pakai aspal jangan diikutin. Ya denger dulu tuh omongan, jangan main ambil aja, ya enggak? Ya. Pakai minyak tuh, biasanya minyak zaitun. Dari mana Habib tahu kok harus minyak zaitun? Nabi yang bersabda. Minyak yang paling baik ternyata menurut ilmu kedokteran, yang tidak banyak mengandung apa tuh yang membahayain kolesterol, itu minyak zaitun. Subhanallah, 1400 tahun yang lalu ini menunjukkan kebenaran Nabi. Nabi mengatakan kuluz zait wadahinu bihi. Makanlah minyak dan gunakan untuk berminyak. Jadi berminyak itu sunnah.
Ya. Jadi seminggu sekali, ya. Setengah bulan sekali, sebulan sekali. Dan Anda lebih baik daripada pakai minyak-minyak yang lain kalau ngurut, pakai minyak zaitun. Ya, pakai minyak zaitun. Itu bagus. Karena ada hadisnya. Disuruh kita berminyak dengan minyak zaitun. Berarti ketika kita pakai, kalau kita mengikuti sunnah Nabi kan dapat ganjaran itu. Ya. Nah, hari Jumat tuh disunahkan itu. Ya mungkin itu sebelum mandi kalau memang mau berbijit tuh ya, pakai minyak, berminyak itu. Ya. Kemudian apa lagi? Siwak. Ya. Kenapa siwak orang jarang yang pakai? Memang barangnya agak jarang. Kedua, ada namanya setan yang tukang ngelupain. Saya di rumah udah kepengen bawa siwak, lupa lagi. Lupa terus-terusan. Tuh penyakit mau pakai siwak. Sebab itu siwak luar biasa gunanya. Matharutun lil fam. Ya, bikin faham, baik untuk perut, sunnah, menambah ganjaran sholat kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat dengan siwak itu. Itu siwak, jangan dianggap enteng, itu hebat itu siwak. Kuman-kuman yang nggak bisa dihancurkan oleh obat bisa hancur oleh siwak. Bisa menambah kefahaman dan bikin fasih lagi. Cuman penyakitnya lupa melulu tuh. Kayaknya setan tahu nih orang bakal dapat ganjaran banyak, dilupain melulu. Ya. Siwak tuh, pakai siwak. Sunnah hari Jumat khususnya. Jika ada tidak hari Jumat juga sunnah. Banyak disunahkan siwak tuh. Bangun tidur disunahkan siwak. Mau berbuat baik disunahkan siwak. Mau ngaji, mau talabul ilm nih begini disunahkan siwak. Apalagi mau salat. Sampai saudara disunahkan siwak, mau bersetubuh disuruh pakai siwak. Sunnah. Ya, sampai itu. Ini ajaran Nabi tidak ada yang meleset dari kebenaran. Ya. Cuman kadang-kadang orang udah lupa ya kalau bagian yang di situ, apalagi tadi itu lupa ya. Nah, itu disunahkan. Berarti kalau orang mau benar-benar pakai siwak, jangan satu siwak itu. Di kantong siwak, kantong celana siwak, dompet siwak, di tempat kita sembahyang siwak, di kamar tidur siwak. Semua siwak, di kamar mandi siwak. Begitu mestinya. Baru insya Allah mudah-mudahan tuh setan bingung. Kebanyakan soalnya mau ngelupaan terus-terusan. Kita biarin, jangan nipu, kita tipu lagi tuh setan. Ya, jangan takut sama setan. Setan takut kok sama kita. Buktinya apa? Dia nggak menampakkan diri kan? Licikan setan itu nggak menampakkan diri. Coba kalau menampakkan diri, hancur dia sama orang. Ya. Jadi kita jangan kalah. Baik. Nah, jadi disunahkan Jumat itu pakai minyak wangi, ya. Terus berminyak apa ya dalam istilah Indonesia ini ya, berminyak ini ya. Mijit barangkali ya, pakai minyak gitu ya. Ya. Kemudian pakai siwak dan menghilangkan rambut. Kalau mau cukur rambut yang bagus Jumat. Ya tentu Jumat itu kan dari malam Jumat sampai hari Jumat, tapi jangan malam, lebih baik setelah subuh. Ya Jumat. Cukur rambut mana? Pala, kumis, jenggot, ya. Apalagi yang di bawah itu disunahkan juga. Disunahkan. Ya. Kapan? Hari Jumat. Jadi yang nggak pantas gondrong bukan yang di atas saja, yang di bawah juga gondrong nggak pantas, saudara-saudara. Iya. Bang Ajis nanya, Bib, apa di antara keistimewaan orang suka nyukur rambut bawah? Anda nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Nanya sama Ustadz, saya kasih tahu nanti. Ada yang nanya nggak? Hah? Kalau rambut bawah terlalu panjang mengurangi syahwat Anda. Sama juga terlalu botak. Jadi sedang-sedang saja. Ya, suruh cukur tuh. Kalau terlalu panjang itu mengurangi syahwat Anda. Sama juga terlalu pendek habis-habisan, jangan. Ya, izalat itu dihilangkan. Ada tapi digunting sama kita. Ya, kecuali rambut di kepala. Oh boleh nggak kalau mau dibotakin? Ya boleh saja. Itu diantara faedahnya. Ya, diantara faedahnya begitu. Ada ulama yang menerangkan. Ya, nah. Jadi disunahkan untuk menghilangkan gunting rambut. Gunting apalagi? Wadhufur, kuku.
Nilainya lain. Anda gunting kuku hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, apalagi Sabtu, Jumat yang paling hebat sunnah. Niatin sunnah, jangan hanya sekedar gunting kuku. Niatin ini sunnah Nabi, saya gunting kuku. Bahkan sebagian ulama cara gunting kukunya diajar. Mana dulu, jempol dulu, apa ini dulu, itu ada. Ya, saya nggak hafal deh tuh. Nggak apa, yang penting gunting kukunya dah. Kalau bisa laksanakan itu di hari Jumat. Kalau ini tiap Jumat begini kan rapi, masya Allah orang ya. Ya, rapi. Ayo kita lihat sekarang dalilnya. Qala akhraja al-Bukhari an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhurin wa yaddahinu min duhnin wa yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Artinya tidaklah seseorang itu mandi di hari Jumat, ya, mulai dari tengah malam tuh ke depan, ya, dari jam 2 ke atas atau subuh ke atas gitu ya. Kemudian dia mandi, bersihkan badannya, ya, wayaddahinu, serta memakai minyak, bukan apa namanya tadi, mijit tuh ya, pakai mijit itu pakai minyak khusus gitu ya. Ada kalau yaddahinu bukan pakai minyak wangi, pakai seperti minyak zaitun itu ya, mijit. Ya. Gimana? Ngebalur. Ya, ngebalur dengan minyak tuh. Karena itu bagus kalau di daerah padang pasir tuh harus orang begitu. Jadi kulitnya bagus ya kalau pakai minyak itu. Kemudian dia pakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Ini maksud Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, jangan berlebihan. Ente punyanya minyak rumah, ya, sederhana saja pakai minyak. Ya, kita pakai minyak wangi, ya. Nah, jadi mandi, balur tadi ya, pakai minyak wangi. Kemudian apa? Belum, siwak belum nanti. Siwak ada dari lain ini yang pakai minyak tadi dan sambalur ya, bijit. Tsumma yakhruju fala yufarriq baina tsnaini, kemudian dia keluar untuk Jumat. Ya, soal keluar Jumatnya terserah Anda mau ganjarannya mana, mau sapi, mau telur, ya waktunya Anda pilih. Ya. Dia keluar Jumat tidak mengganggu orang yang ada di masjid. Jadi ada dua, misalnya gini, masjid udah penuh. Bisa kan 2 orang tuh, dia melangkah, tidak begitu. Jadi datang seadanya aja. Masuk masjid, berdiri, salat. Ya. Ya, kemudian fala yufarriq baina itsnaini tsumma yusalli ma kutiba lahu. Langsung masuk masjid, nggak ngomong ini, nggak ngomong itu. Sembahyang dia 2 rakaat. Sunnah. Bisa tahiyat masjid, bisa qobliyatul Jumat. Nah. Kemudian dia diam, ya, mendengarkan khutbah yang imam laksanakan. Apa faedahnya? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, kecuali diampuni dosanya dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Yang diampuni dosa kecil. Oh, lumayan saudara. Kita kalau dihitung-hitung dosa besar sama dosa kecil banyakkan mana? Banyakkan dosa kecil. Banyakkan dosa kecil, kita anggap kecil kan? Iya, banyakkan dosa kecil. Jadi ini hikmah yang kamu lihat, dosa kecil. Kalau dosa besar perlu tobat khusus. Bahkan ada yang harus dibalas. Nah, dosa kecil enggak. Nah, ini amal-amal gini yang menghapuskan dosa kecil kita. Kalau selalu begini, mudah-mudahan menghadap Allah udah bersih. Ya. Sedikit tentang minyak. Sekarang kan banyak macamnya minyak tuh. Ya usahakan kalau bisa, karena alkohol itu ada khilaf antara ulama, pakai minyak yang nggak beralkohol. Biasanya minyak itu ud, yang dari kayu, ya, misik misalnya. Nah, ada juga namanya minyak clear.
Bahasa Sunda bilang minyak liur. Minyak yang kalau ente pakai orang sebelah mau kelenger dari baunya. Itu jangan dipakai tuh. Walaupun dia minyak. Jangan ketahuan tuh, jangan keterlaluan. Ya kalau katanya, kalau saya bilang itu minyak liur. Kalau orang Betawi bilang minyak nyong-nyong. Terserah aja. Itu jangan dipakai deh tuh. Ya. Betul minyak tapi baunya bikin pusing orang, saudara, kesian. Ya. Ada yang minyak-minyak tuh baunya halus, ya, enggak mahal, enggak, tapi baunya tidak itu subhanallah, saudara. Minyak yang bagus sebentar hilang, minyak nyong-nyong 7 minggu gak hilang-hilang, saudara. Bener, aduh, bisa 7 minggu itu, ya, luar biasa. Jangan yang itu tuh, ganggu orang akhirnya, ya. Saya yakin Nabi juga tidak bertujuan minyak yang itu tuh, jangan. Yang lain-lain tuh, ya ada yang ringan-ringan tuh minyak ada, ya. Nggak mahal lagi, ya. Baik. Jadi hadirin, pakai minyak tuh ya, mijit dengan minyak dan pakai minyak wangi itu disunahkan di hari Jumat. Wa akhraj Tabrani fil Awsat an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang baru tentang apa nih? Tadi tentang apa namanya? Minyak, mijit pakai minyak, ya. Sekarang tentang kuku nih. Man qallama adhafirahu yaumal jum'ah, barang siapa menggunting kukunya hari Jumat, bukan berarti hari lain nggak boleh, nggak, tapi sunnah kalau hari Jumat. Hari Jumat sunnah. Bang Haji nanya, Bib, kalau nggak hari Jumat, hari apa tuh pakai gunting kuku atau gunting rambut itu yang bagus? Jangan hari Sabtu dan jangan hari Selasa, juga Minggu, ya. Yang bagus kalau nggak Senin, Kemis, Jum'ah. Senin, Kemis, Jum'ah. Yang lain jangan ente pilih walaupun tidak dosa. Ya. Nah, pilihan Nabi hari Jumat. Ntar anak kasih tahu kalau itu udah mati. Ya. Ya. Jangan nanyain kenapa dulu. Ntar dulu, ini haditsnya dari sini adanya. Ya. Kadang-kadang ada pertanyaan itu yang bisa dijawab, ada ilahnya, ada yang nggak bisa dijawab, ta'abudian saja, itu ibadah saja, ya. Ibadah. Kenapa pakai minyak? Kan pakai minyak repot, tapi ternyata minyak itu ada ilah. Oh bagus, bisa melenturkan kulit, ya, menyehatkan badan. Pakai minyak wangi, menyegarkan badan, ngenakin juga sama orang, ya. Kalau gunting kuku juga, ya ada faedahnya. Sebab kuku yang kotor bisa di situ tempat ditangkan, ya, ada setan di situ bisa masuk di situ. Dan bisa mencegah kalau kita wudhu tidak sampai air, ya. Kok hari Jumat kalau memang disatukan seperti itu kan orang tertib mengamalkannya kalau hari Jumat, ya. Naam, baik. Siapa yang menggunting kukunya hari Jumat, kata Nabi SAW, wukiya minasu ila mithliha, dijaga oleh Allah dari kejelekan. Nabi nggak bilang kejelekan apa, Allah yang tahu nih kejelekan apa yang dijaga oleh Allah. Sampai hari Jumat yang akan datang. Yang gunting kuku hari Jumat, Allah jaga dia dari kejelekan sampai hari Jumat yang akan datang. Apa susahnya? Nah, biasanya tuh setan ngomong, ngapain Jumat, gak usah Jumat, gua bisa gunting kuku. Kenapa harus hari Jumat? Anak nggak bilang anta ya, kita nanya kenapa, apa ini? Nah, ketika langsung aja, kalau yang datangnya dari Nabi langsung terima aja mendingan. Kita terima, oh ini dari kanjeng Nabi, pasti baiknya. Kadang-kadang Nabi tidak menerangkan hukumnya, ya. Mungkin Nabi lebih tahu tentang itu. Yang jelas Rasulullah orang yang nggak berdosa, orang yang benar, pesuruh Allah, kita ikut aja udah. Ikutin siapa? Ngikut kanjeng Nabi. Kenapa ente minum? Misalnya, kenapa ente minum dengan tangan kanan? Saya ngikut sunnah kanjeng Nabi. Enak. Bukan fulan wala ilang, kanjeng Nabi. Kalau udah kanjeng Nabi angkat tangan kita, emang benar, ya. Nah itu juga gunting kuku di hari Jumat dijaga dari kejelekan sampai Jumat yang akan datang. Oh Bib, saya nggak percaya, rugi ente. Nabi nggak rugi, ente nggak gunting kuku hari Jumat, kita nggak ada yang dirugikan. Tapi ketika anda menggunting kuku dengan niatan mengikuti Nabi, pengikutan anda itu bukan gunting kukunya, ngikutinya anda kepada Nabi, sudah ganjaran.
ngikutnya kita kepada Nabi sudah ganjaran karena dengan niat yang baik. Kan kita disuruh mengikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ibadah. Ketika kita mengikuti kanjeng Nabi itu wala ikan adab itu. Tapi dibikin hari Jumat mengikuti kanjeng Nabi jadi ibadah. Kan mau ubah tuh gunting kuku. Tapi ketika dengan niatan seperti ini kita dapat ganjaran ibadah. Gampang nih, ini ibadah-ibadah yang mudah sekali untuk kita laksanakan. Nah, ya. Tuh. Jadi makanya orang-orang tua kita tuh biasanya dulu kalau gunting kuku hari Jumat. Nah, saya ingatkan ibu-ibu, kalau lagi datang matahari jangan gunting kuku. Jangan gunting rambut. Sama soal gunting rambut, kita sama perempuan sama. Ya, dia kan nggak pakai kumis, ya. Nah, sama rambut atas sama atas disunahkan, ya. Bahkan sebagian dicabut. Dicabut, masya Allah, pedih ya, saudara nggak mungkin dicukur saja. Nah, kalau sedang dalam keadaan datang matahari, ibu-ibu jangan gunting rambut, jangan dulu gunting kuku. Kalau memang terpaksa, biasain yang digunting dan dipotong waktu kita dalam keadaan datang matahari, simpan, taruh di satu tempat, jangan langsung dibuang. Ketika kita mandi, barengin mandi sama kita, supaya yang dibuang itu sudah suci. Kenapa? Nanti jadi saksi di sisi Allah, ya. Jadi menyaksikan, oh ya Allah, saya ini terlepas dari yang punya saya sudah dimandikan, ya. Nah, tidak dalam keadaan kotor lagi, bareng gitu ya. Nah, jadi yang kita tahu, yang kita pegang, ya kita simpen. Tuh. Ya, yang apik memang nggak dibuang tuh. Yang bagus kuku itu di mana? Dikubur. Kuku rambut yang bagus itu adalah dikubur sunahnya. Kalau enggak ya nggak apa-apa dibuang. Ya. Kalau model rambut kita nggak ada yang ngambil kan? Iya. Tapi kalau kanjeng Nabi, masya Allah, tidak meludah. Nabi SAW tidak cukur rambut, tidak wudhu, itu berebut saudara para sahabat untuk mengambil bekas wudhu Nabi, rambut Nabi, atau apa yang keluar dari Nabi. Kalau Nabi misalnya reak, kan kita kotor kan? Kalau Nabi mah enggak kotor, wangi saudara-saudara, ya. Semuanya wangi, termasuk maaf kotoran para anbiya itu suci. Kotoran para nabi itu pipisnya, kotorannya suci dan nggak pernah kelihatan, langsung diambil oleh bumi, jarang. Kecuali yang Nabi misalnya dalam hadis diterangkan Nabi pipis di malam hari di pispot gitu, ya. Nah, itu pernah diminum sama sahabat. Kalau itu memang dosa haram, Nabi, kamu jangan lakukan ini, haram, nggak benar. Tapi nggak bilang gitu Nabi. Nabi pernah pipis di satu tempat, malam ada pegawainya yang perempuan, lihat, diambil diminum. Ditanya sama Nabi, mana nih? Ini saya. Dia bilang, saya minum ya Rasulullah. Ya, diminum. Kalau demikian, engkau tidak bakal sakit perut. Pipisnya menyebabkan obat buat jadi sakit, tidak jadi sakit perut. Kalau memang itu salah, kalau memang itu haram, kalau memang itu najis, Nabi bakal ngomong, kan Nabi nggak pernah diam dari yang salah. Kamu tidak boleh ya lain kali jangan sekali-kali kamu minum lagi pipis saya, karena pipis saya najis, haram hukumnya. Bakal ngomong itu, pipis kita kan haram kalau diminum sembarangan begitu aja, nggak boleh, najis hukumnya. Tapi yang keluar dari Nabi itu suci, karena Nabi nggak pernah melakukan makan yang haram lagi. Rasulullah SAW semua bersih yang masuk. Tuh. Ya, ya, baik. Ini kemana nih? Tadi yang ngomong ini nih. Hah? Oh, tentang apa namanya? Tentang yang kita buang dari badan kita ya. Ya kalau dari Nabi kan lain. Ya, seperti itu. Jadi Rasulullah tadi kan sambungannya cerita saya itu tentang pipisnya kanjeng Nabi, kotoran kanjeng Nabi bersih, itu tentang kita buang itu rambut ataupun kuku kita. Nah, sebaiknya dikubur. Kalau kanjeng Nabi pada berebut orang, ya, sampai yang nggak dapat tuh, misalnya kalau lagi wudhu berebut, itu nggak dapat, cuma mana tangan itu yang bekas itu diginiin satu-satu. Jadi ada dalilnya tuh.
Kalau kita sama kiai-kiai para habaib ya suka ada begitu ya, suka minta berkahan ya, dan dari sananya para sahabat begitu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mau, yang nggak mau ya nggak apa-apa, nggak rugi kok. Ada yang mencelok, oh gue bener ini, biarin aja. Ente mau silahkan, nggak mau nggak percaya nggak apa-apa. Jangan jadi ribut. Kan ada orang malah nggak mau tuh begitu. Apa? Lu kan manusia. Kenapa? Nih kiai, nih Habib pakai segala macam ngobatin, pakai gitu. Ada dari sananya nggak? Ada dari sana. Nabi melaksanakan itu. Ya, Nabi nempelkan tangan orang yang sudah lepas, tuh, tak nempel. Pakai begitu. Tapi tuhnya Kanjeng Nabi nggak kayak kita. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oh, gitu ya. Ya, kembali bayangkan baca bahwa disunahkan kita gunting kuku itu, gunting rambut itu di hari Jumat, dan faedahnya orang yang menggunting kuku di hari Jumat dijaga dari kejelekan sampai Jumat yang akan datang. Apa ruginya, kan gampang hari Jumat. Ya usahakan hari Jumat. Jadi apalagi faedahnya saudara nih? Kita selalu terhubung dengan Nabi. Orang kalau terhubung dengan Nabi, insya Allah dijaga oleh Allah. Hati kita selalu terhubung dengan Nabi. Ente kenapa hari Jumat? Karena saya melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi. Terhubung nggak dengan Nabi? Terhubung. Dan kita selalu bagus sekali orang yang selalu terhubung dengan Nabi. Insya Allah dia mengikuti apa yang diperintah oleh Nabi dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik, saudara. Sekarang Anda sudah tahu bahwa gunting rambut, gunting kuku baiknya adalah hari Jumat. Hal yang lain boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau Jumat itu sunnah. Baik, kita lanjutkan. Wa minha istihbabu lubsi ahsani thiyab. Disunahkan kalau hari Jumat itu pakai baju yang paling bagus punya kita. Tunjukkan kenikmatan dari Allah tuh yang bagus. Kalau ada baju yang ini 5.000, ini 50.000, ini 100.000, ada baju yang 1 juta, pakai yang 1 juta untuk hari Jumat, untuk datang ke masjid. Saudara lihat orang-orang di luar Islam, kalau datang ke tempat ibadahnya, oh mobilnya di bawah ini, wah kelihatan. Kita juga begitu. Nggak usah diajarin oleh mereka, Nabi kita udah ngajar kok. Suruh pawai yang mewah, nggak apa-apa karena Allah. Bukan sombong. Itu bukan sombong, saudara. Menunjukkan nikmat dari Allah. Bersyukur kita. Jangan pakai pakaian yang compang-camping, yang bagus. Paling tidak bersih, jangan kotor. Mana contohnya yang kurang bagus? Habis dari bengkel, belepotan oli, masuk ke masjid, kurang bagus atau. Kan ini masjid, tempat ibadah. Ibadah itu identiknya dengan yang bersih. Benar nggak? Makanya kita nggak mau orang sembarangan buang-buang kulit kacang, kulit kuaci di masjid. Nggak pantas. Yang pantas itu di masjid bersih. Ya. Nah, ketika memang kita makan, karena makan mubah, nggak haram, baik, tapi jangan ngotorin masjid. Kalau ngotorin masjid, ya haram kita nanti. Ya, jangan ngotorin masjid, bersihin. Pakai apa namanya, spray. Ya. Jadi disunahkan juga di hari Jumat itu pakai baju yang paling bagus. Yang mana yang bagus itu? Sebaiknya yang putih. Sebab ada hadis yang menerangkan istamilul bayad fa inna khairu isti'malukumul bayad. Kata Nabi, pakailah pakaian yang putih. Itu ngingetin akhirat kalau putih itu. Ingat kenapa? Karena kita ingat kain kafan, ingat mati. Bagus itu tuh. Suruh pakai pakaian putih. Paling tidak jangan yang warna-warni kalau bisa. Putih, ya. Nah, kalau nggak yang satu warna. Jangan kita ke masjid sambil apa kalau pemilu namanya? Keliling-keliling namanya apa? Sambil kampanye di masjid. Jangan. Ada tulisannya di sini. Ya, ada tulisan partainya, jangan di masjid ente mau gitu, jangan. Atau bajunya nih yang dikasih baju yang menunjukkan partai ini, jangan. Baju putih aman tuh. Nabi mengatakan pakailah pakaian putih karena sebaik-baiknya pakaian yang kamu pakai itu putih. Mati kita pakaian putih, ya.
Dan makruh kalau warna-warna atau pakaian yang menyebabkan orang yang sholat jadi nggak benar. Ada tulisan di belakangnya, the time is money. Waduh. Ada lagi yang baca kebetulan bisa bahasa Inggris, ngaco cuman the time is monkey. Lo yang monkey. Ya. Jangan. Kenapa saudara? Nanti orang yang mau baca Fatihah baca tulisan ente dulu. Time is money. Jangan, itu makruh, nggak boleh tuh. Jangan yang begitu, ya. Jangan pakai yang ada tulisan-tulisannya, jangan. Makanya di sunat yang bagus itu baju putih. Kalau baju putih, image kita terus kemana? Kepada kematian. Bagus kalau pada menjadi khusyuk, ya. Nah, gitu ya. Dan yang paling bagus tuh. Jadi baju putih lain tuh nilainya. Baju putih kita dapat sunnah asal kita niat. Nabi bilang baju yang bagus itu baju putih. Nah kebanyakan para ulama, para solehin bajunya apa? Putih. Baju putih, kopiah juga putih, ya. Nggak apa-apa pakai kopiah hitam, kopiah merah, belang, terserah ente. Tapi putih punya nilai sendiri, ya. Selanjutnya, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan disunnahkan yang bagus, ya, baju yang terbaik yang kita punya. Dalilnya mana? Rasulullah bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah," barang siapa mandi di hari Jumat, wastaka, nah, pakai siwak, ya. Nah, pakai siwak bisa habis mandi, bisa sebelum mandi, ya, sebelum wudu. Bismillah, pakai siwak, ya. Bukan hanya mau baca Quran saja, mau sholat saja tuh siwak dalam segala hal. Kemudian wa massa min tibin, mandi pakai siwak. Kalau di sini setelah mandi, ya. Mandi ightasala yaumul jum'ah, mandi pakai siwak. Terus wa massa min tibin, apalagi dua lagi. Sebelum pakai siwak gosok gigi. Sebelum pakai siwak kita gosok gigi lagi. Bagus, nggak apa-apa. Ya. Nah, cuman tidak boleh nilai sunnah, yang nilai sunnah siwak. Ya, bisa berfungsi sebagai sikat gigi itu siwak. Bib jorok, bib siwak, siapa bilang jorok? Yang jorok ente nggak tahu cara pakainya. Bagaimana bib siwak itu yang baik? Siwak yang baik paling tidak lebarnya segini, 4 tambah 1 jari liwat, jadi gini. Nah ini bisa nih dipakai nih, bagus. Pegang gini megangnya, nih gini megangnya, gini, nah segitu. Kalau udah pendek buang. Terus kan ini berhubungan dengan G of the gong. Kok ketawa ente? Ini kan bahasa Inggris. Dia kan ini berhubungan dengan G of the gong. Apa itu G of the gong? Jigong. Ya kan gini ada jigongnya ini, ada kotorannya. Kan fungsinya memang untuk memperbaiki, ya. Bau. Cuci itu siwak, jangan nggak dicuci. Ini 3 bulan dipakai nggak dicuci. Dengar kelengar orang sudah dari baunya. Yang salah bukan siwaknya, ente salah makainya. Nanya, makanya sudah pakai siwak itu tiap hari cuci, tiap habis wudhu buru-buru cuci. Jadi nggak bau, baunya bau siwak. Bau siwak tuh enak saudara. Ya, kalau anda sering, bagus buat napas, bagus buat tenggorokan. Ya, bagus. Buat perut bagus. Sebagian orang malah dicelup, kalau dia batuk dicelupin di air. Besok pagi dia minum airnya. Bagus. Jadi dicuci itu siwak, bukan hanya dipakai aja. Terang aja bau. Dan orang-orang dulu kalau naruh siwak nggak dipendem. Biar nggak bersih juga jadi bau kalau basah. Kita punya pakaian basah, taruh di lemari, bau nggak? Bau. Iya kan? Sudah biasa tuh. Biasanya kalau orang dulu dia pakai sorban ditaruh di sini. Apa hikmahnya? Kena matahari, kuman minggat saudara. Kuman-kuman minggat sama itu matahari. Bau juga minggat. Pakai nanti wudhu, bersihin lagi. Jadi bersih selalu. Nah, jadi yang salahnya bukan siwak. Kalau bau terlalu, itu adalah anda salah. Dicuci itu siwak saudara-saudara. Dan lebarnya tuh paling tidak segini kata ulama nih. Kayak gini. Ini panjang begini, ini pegang begini. Nah, makainya bagaimana makainya? Makainya angka 8. Masuk sini. Set sini. Kan gigi kita atas dan bawah. Angka 8. Set, balik. Angka 8. Ya. Ke kanan dulu. Set, angkat.
Terakhir gini, sudah gitu kan, atau dilak-lakannya. Begitu saudara. Ya, ya. Terus jangan terlalu demonstratif di depan orang. Gimana sih kabarnya? Baik. Jelek itu saudara, nggak begitu. Ada yang begitu ya? Ada tuh kadang-kadang begitu. Mentang-mentang pakai siwak. Gimana sih kabar? Baik. Nah, jangan begitu saudara, ya, jangan. Ini saya memberikan kepada seadanya. Habib ngajarkan ini seadanya, nggak pakai macam-macam. Memang itu orang ada yang begitu. Jangan begitu, kurang adab, ya kurang adab. Tadi seperti itu tak pakainya aja. Jangan sengaja depan orang itu, jangan, ya. Ada yang suka begitu sambil ngobrol sama orang terus gini-gini, jangan. Ya dia pakai begini nggak apa-apa, ya. Tapi ulama mengajarkan kepada kita itu suruh begitu Pak, angka 8. Anda tahu, ketika orang berwudu, ya, ketika orang berwudu itu disuruh kita apa namanya? Apa namanya? Selak-selak ini ya, selak-selaknya itu kita bersihkan, termasuk kaki. Itu kan ada ilmu pijit tuh, ilmu pijit kaki tuh. Itu cara ngambil selak kaki itu pakai ini, pakai tangan yang kiri ini. Selak kaki itu ambil pakai tangan kiri begini. Ambil semuanya. Kanan juga begitu pakai tangan kiri. Selak kaki itu. Itu ada urat-urat yang kalau kita pegang menimbulkan kesehatan, saudara. Ternyata karena kan ada ilmu pijit itu pakai ini di kaki itu. Kan ada ilmu pijit, ya. Sampai duduknya. Bagaimana cara orang buang hajat yang bagus? Cara orang buang hajat yang bagus bukan duduk di toilet kloset yang duduk, enggak. Itu karena kita nggak bisa ya, karena gemuk, oke lah, nggak masalah. Kesehatannya juga kurang bagus kalau yang duduk itu. Kenapa? Bekas orang. Ya kalau di rumah selalu kita cuci. Kalau di WC umum kan bekas orang. Boleh nggak? Boleh, terserah saja. Tapi asal cuci, ya kan? Itu duduknya kita yang paling bagus jongkok. Nabi sunnahnya jongkok kata ulama. Dan jongkok kaki yang kanan disuruh naik ke atas. Kaki yang kanan suruh dinaikkan ke atas. Apa hikmahnya? Kotoran keluar semua. Loh, bagaimana caranya, Bib? Memang rada ruwet caranya ya. Tapi saya mau tunjukin kepada Anda nih, ya. Yang benar tuh, itu guru saya dulu nunjukin. Bagaimana caranya katanya? Begini duduknya tuh. Ini jongkok ini. Supaya kanan lebih tinggi, diginiin nih. Tuh. Lebih tinggi nggak? Lebih tinggi. Suruh gini. Kenapa ini? Maksudnya supaya keluar dengan bagus. Ternyata diteliti itu mengeluarkan kotoran dengan baik. Bayangin saudara Islam tuh. Sampai cara buang air besar dikasih tahu. Kalau ini bukan kebenaran nggak mungkin saudara. Maka beruntunglah Anda dijadikan oleh Allah umat Islam. Bersyukur sama Allah SWT. Ya, bersih ini agama. Ya, datangnya dari Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Barang siapa mandi hari Jumat, bersiwak, pakai minyak wangi apabila dia punya, nggak punya nggak apa-apa. Beb, saya nggak punya minyak wangi, yang ada minyak jelantah, jangan dipakai. Masuk minyak jelantah, ya jangan. Ya disemutin ujungnya, enggak, jangan. Kalau ada minyak wangi, bismillah pakai minyak wangi. Kalau ada yang nawarin, jangan ditolak. Asal jangan nyong-nyong aja tuh yang tadi ya, pusing. Kemudian pakai kalau dia punya. Wala bisa min ahsani siyabi, pakai baju yang paling bagus dia punya. Biar kelihatan bagus. Orang ke masjid itu kelihatan, ya. Jangan nunjukin miskin, jangan nunjukin kaya, nggak apa-apa biar nggak kaya juga, nggak emang ada yang salah. Kalau orang pakai baju bagus, dia bukan orang kaya. Kamu nggak boleh pakai baju bagus, sebab kamu bukan orang kaya. Ada yang begitu nggak? Nggak ada. Hak Anda itu pakai baju yang bagus. Ya, siapa tahu ada yang naksir lagi ibu-ibu waktu kita jalan, ya, yang belum nikah maksudnya, ya. Baik. Kemudian apa faedahnya? Tsumma qala. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mandi hari Jumat, pakai siwak, pakai minyak wangi kalau dia punya, pakai baju yang paling bagus waktu mau ke masjidnya, apa faedahnya? Kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ah al-ukhra. Itu adalah kafarat
bagi dosa-dosanya dari Jum'ah itu sampai Jum'ah yang akan datang. Nikmat nggak? Cuman mandi, pakai siwak, baju yang bagus, kalau ada minyak pakai minyak, kafarah, ada pengampunan dari Allah. Kita kan banyak dosa nih. Kita kan banyak dosa, saudara. Ngaku atau tidak ngaku? Apalagi kita di Indonesia nih. Ya, keluar kita lihat ini, lihat itu, ngomong dan sebagainya dan sebagainya. Banyak dosa-dosa kecil kan numpuk. Besar tadinya di mana? Dari kecil. Ya, kenapa ada besar ada kecil? Dari kecil dulu. Nah, ini menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ya, nah itu. Kemudian wa tad'ifu ajri dzahib ilaiha bi kulli khatwatin ajru sanah, dan dilipat gandakan ganjaran langkahnya. Dilipat gandakan ganjaran langkahnya. Ini menunjukkan setiap orang melakukan berjalan ke tempat kebaikan ada ganjaran. Tapi Jum'ah khusus dilipat lagi. Dilipat gandakan. Jadi kalau umpamanya kita jalan ke masjid hari biasa 10 misalnya ganjarannya 1 langkah, kalau Jumat jadi 100. Makanya jangan nggak sholat Jumat. Rugi kita kalau nggak sholat Jumat. Di dalam hadis diterangkan 3 kali aja nggak sembahyang Jumat sengaja bisa ditulis munafik. Naudzubillah ya. Hati-hati itu. Nah, jadi hari Jumat itu langkah kita ganjarannya ditambah oleh Allah. Bukan hari Jumat juga ditambah, ada ganjarannya. Tapi Jumat dan dari mulai malam Jumat itu hari Jumat ditambah ganjarannya oleh Allah. Bang Ajis nanya, Bib, jadi kalau begitu kita enaknya amal-amal baik itu diperbanyak. Jangan ngomong begini, saya mau amal baik Jumat, jangan. Hari lain kita beramal baik, di hari Jumat ditambah. Jadi pertanyaannya begini Bang Ajis, Bib, kalau begitu saya mau lebih banyak beramal baik di hari Jumat. Jangan ngomong saya mau amal baik hari Jumat, jangan. Berarti hari lain enggak, jangan. Orang Islam tidak ada hari yang tidak ada amal baik. Tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Bukan tidak ada hari tidak ada olahraga. Bukan tidak ada hari tidak kita beramal soleh. Ada amal soleh terus. Nah, ini kan yang mudah nih. Hari Jumat kita kalau memperbanyak amal hari Jumat. Perbanyak tuh. Sedekah biasanya hari biasa 100, Jumat 200. Misal, ya. Begitu. Oh, dibenerin namanya. Ya. Nah, perbanyak tuh, ya. Jadi langkah kita pun ditambah ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat. Jadi berniatlah di hari Jumat untuk lebih banyak lagi mengamalkan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan inayah kepada kita, memberikan kemudahan. Apa yang saya baca ini daripada sunnah Kangjeng Nabi, insya Allah ada sirnya buat kita, ada rahasia yang Allah sembunyikan untuk kita nanti, sehingga dimudahkan oleh Allah kita beramal yang baik. Yang penting ada niat yang baik, Allah akan memberikan kepada kita yang kita minta, insya Allah. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.